Kalau saya mungkin bisa memberikan masukan kepada adik-adik, jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11. Dewasa versi gua. Dewasa bukan cuma sekedar muka yang menua, bukan juga sekedar banyaknya usia. Dewasa itu soal pemikiran, juga soal kelakuan. Sudah bisa menghargai, sudah bisa mengasihi, juga sudah bisa menghormati. Itu adalah dewasa yang penuh dengan arti. Jangan pernah menghakimi orang dengan lantang, karena tanpa disadari, kamulah yang terlihat sebagai pecundang. Jangan berkata semena-mena jika tujuanmu hanya untuk menghina. Karena baik, buruk, benar, dan salahnya bukan kita yang tentukan. Dan ingat, menyakiti hati seseorang memang semudah melempar batu ke laut. Tapi tanpa disadari, kita tidak tahu seberapa dalam batu itu akan terjatuh. Setelah gue berpikir, udah banyak contoh yang bisa kita ambil. Dari orang yang selalu tertawa, tidak bisa dipastikan bahwa dirinya selalu bahagia. Dari dia juga yang memiliki ketenaran dan ketampanan, tidak bisa dipastikan bahwa dirinya sudah bahagia. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, tetaplah menjadi diri sendiri apapun keadaannya. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dicari, melainkan kebahagiaan akan datang kepada hati yang selalu mensyukuri. Wajar kalau kita hidup di dunia masih suka kegoda, karena hidup tidak akan pernah lepas dari dosa. Hidup tanpa kesalahan adalah hidup tanpa pembelajaran. Walaupun kita sudah salah tempat, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Di dalam hidup, utamakan Tuhan agar hidup tidak kesusahan. I'll be the one if you want me to. Ingat teman, mobil yang udah rusak masih bisa diperbaikin. Jadi kalau masa lalu kita udah rusak parah, masih ada masa depan yang cerah kalau kita tidak pernah menyerah dan mau berubah untuk memperbaiki. Semangat ya, cabut. Ini lagi satu, tidak tahu kalau minyak goreng langka. Iyo Kak Kristin, iyo Pencet. Kenapa sampai langka begitu kapan? Itu gara-gara ada orang nakal yang melakukan penimbunan minyak goreng. Kenapa dorong timbun penuh? Itu kan minyak goreng, bukan sampah. Tentara belum tahu apa yang dimaksud dengan penimbunan. Apa dan artinya, Vano? Dorong tahan minyak goreng dalam jumlah banyak, karena sekarang minyak goreng disubsidi. Makanya tuh dari dulu saya bilang, orang yang disubsidi bukan barangnya. Dimana-mana kalau barang disubsidi, pasti langka, banyak penggelapan. Al-Ghazali nggak tahu? Enggak tahu. Al-Ghazali Enggak tahu. anaknya Ahmad Dhani. Enggak tahu. Terkenal ya? Al-Ghazali terkenal banget ini. Oh, Kan mukanya mirip Cristiano Ronaldo. Iya. siapa? Dhani nikah sama Maya. Punya anak Al-Edul. Al-El Amadul. Yang pertama Al. Ya Al. Oh, Al. Yang kedua El kuliah di luar negeri. Oh. Dul tuh lagi pacaran sama Tisa Biani. Oh. Tisa Biani tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Berarti mereka udah punya pacar? Dul nggak tahu. Dul nggak tahu. Dul tahu nggak? Hah? Dul tahu nggak? Nggak tahu. Ponakannya Mandra. Kamu pernah pacaran dia nggak di Indonesia? Iya pernah lah. Pernah. Kamu Orang Indonesia? lebih cocok sama orang Indonesia apa sama orang Jepang? Dua-duanya cocok sih, tapi kalau orang Indonesia terlalu bawel. Ya tergantung orangnya. Oh gitu ya? Iya. Kayak apa aja tanya, kamu di mana? Kamu udah makan belum? Ya kalau lapar kan udahlah ya. Orang Jepang emang nggak nanya-nanya? Enggak. Itu namanya nggak cinta, nggak sayang. Oh gitu?
Ya nggak tahu ah. Gue bingung sendiri gue. Ya maksudnya kalau orang peduli sama cinta kan pasti nanya, kamu Tapi terlalu bawel kalau udah makan belum, ya pasti kan lapar udah lah, masa belum? Ya itu kan perhatian, bentuk perhatian. Ah, ini menarik nih, berarti culture-nya kalau di Jepang nggak gitu, kalau di Jepang? Enggak, kalau emang lu lapar ya makan aja, kalau enggak ya enggak usah. Lihat teman-teman kamu juga kalau pacaran gitu nggak pernah ditanyain makan, Enggak. udah makan belum? Enggak, ngapain? Udah mau Itu bobo enggak ya? wajib. Jadi ngobrolnya apa kalau Besok nanti kemana? Atau kapan ketemu lagi? Misalnya nih. Oh iya. Iya. Atau kapan nikah? Masa orangnya mau ngomong? Masa gitu? Masa nggak ada? Kamu sudah makan? Gitu nggak ada itu? Enggak ada. Kalau misalnya mau tidur, I love you, gitu nggak? Enggak ada. Dia dapat orangnya salah, berarti yang orang Jepangnya. Film Jepang romantis loh. Masa sih? Iya. Jika pelukku tidak lagi menjadi tempat terhangatmu, tidak lagi menjadi tempat ternyamanmu, tidak masalah bagiku. Tugasku hadir di sekitarmu adalah memastikan setiap detiknya kamu tertawa dan bahagia. Jika ada orang lain yang bisa berikan bahagia lebih daripada kasih yang kuberikan, jangan sungkan sampaikan padaku. Itu berarti tugasku sudah selesai. Tidak usah pikirkan sedihku, tidak usah pikirkan bahagiaku, itu urusanku. Aku paling tahu tentang diriku sendiri. Urus saja bahagiamu. Banyak alasanmu untuk kau bahagia, tetapi bukan aku bagian dari senyummu. Orang goblok sulit dapat pekerjaan. Akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok memperkerjakan orang pintar. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerja. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Jodoh itu di tangan Tuhan, percaya. Tapi tidak jodoh pendek, jodoh panjang, itu udah urusan manusia, bukan urusan Tuhan, Pak. Enak aja nyalain Tuhan. Nah, gitu kan. kalau dia menikah lagi misalnya, jadi dia cerai nih misalnya, terus dia nemu lagi. Dia kan cerai kan? Nggak ada urusan kan cerai, tapi kan menjadi tidak jodoh ketika cerai. Itu karena manusianya. Karena laki sama perempuan ini, karena suami sama istri ini. Ketika ini tidak berjodoh, ya itu urusan dua. Kenapa? Karena nggak cocok budaya.